Datu Supak Toa, demikian julukan yang dinobatkan kepada sosok pejuang bernama lengkap Andi Makasau Perenrengi Lawawo, yang hingga kini hasil perjuangannya masih dapat kita nikmati. Sebelum masa kemerdekaan Indonesia pada tahun 1926, Andi Makasau dinobatkan sebagai Datu Supak yang kemudian diberi gelar sebagai Datu Supak Toa. Penobatannya sebagai Datu Supak atau yang berwilayah di kota Parepare sekarang ini membawa pengaruh yang tidak sedikit terhadap rakyatnya, terutama bagaimana rakyat harus mempererat persatuan dan kesatuan menentang imperialisme kekuasaan Belanda. Andi Makasau memang sejak kecil telah memperlihatkan jiwa-jiwa kepemimpinan. Wataknya yang sangat cerdas dan pemberani ini sehingga membuat dirinya keluar dari sekolah Ospia karena alasan politik. Tak hanya itu, aktivitasnya di bidang politik dan gerakan kepemudaan membuat Belanda geram. Bagaimana tidak, sebelum menjadi datu, Andi Makasau telah mempelopori terbentuknya Partai Syariat Islam atau PSI di Parepare pada tahun 1927. Oleh Andi Makasau, Parepare dihidupkan sebagai kota yang penuh dengan geliat politik dan warna pergerakan. Tokoh-tokoh nasional seperti Buya Hamka, Sengaji, Haji Agus Salim, bahkan Hos Cokroaminoto didatangkan untuk memberikan pendidikan politik kepada rakyatnya. Bahkan oleh kebijakannya didirikan panggung-panggung guna melatih kaum muda berorasi. Selain itu, Andi Makasau juga membentuk Sumber Darah Rakyat atau Sudara pada tahun 1944, Penunjang Republik Indonesia atau PRI, dan pada tanggal 28 Agustus 1945 dibentuk Pandu Nasional atau Pemuda Nasional Indonesia atau PNI. Setelah kemerdekaan Indonesia, pada usianya yang masih relatif muda atau 28 tahun, anak dari Laperenrengi Keraing Tinggi Mae ini termasuk penguasa lokal yang pertama kali menyatakan kesetiaannya pada Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Pada tanggal 12 September tahun 1945 atau sebulan setelah Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jakarta, Andi Makasau adalah orang yang pertama kalinya mengibarkan bendera merah putih di lapangan Labukang, Supak. Andi Makasau Perenrengi Lawawo juga ikut terlibat dalam pembuatan petisi raja-raja pada 15 Oktober 1945 di kediaman Andi Mapanyuki di Goa. Petisi yang juga dikenal sebagai Deklarasi Jongaya itu menyatakan mendukung penuh Indonesia merdeka. Ketika pasukan sekutu dan Nica datang, Andi Makasau mengadakan konferensi di Parepare pada tanggal 1 Desember 1945. Konferensi ini pun menghasilkan petisi yang disampaikan kepada PBB yang isinya menyokong Dr. Ratulangi sebagai Gubernur Republik Indonesia untuk Sulawesi dan menolak kembalinya Belanda di Indonesia. Itu pula yang ikut mendorong komandan pasukan Belanda di Netherlands memerintahkan Kapten Raymond van Veere Westerling untuk melakukan pembantaian di Sulawesi Selatan. Serbuan Westerling ke Supak ini dihadang dengan gigih oleh pasukan Andi Makasau, namun karena senjata yang terbatas dan personel yang kurang membuat laskar Andi Makasau tidak bisa lama bertahan. Andi Makasau pun tertangkap, tapi sekeluarnya dari penjara ia kembali melawan. Westerling kembali dihadapinya dan lagi-lagi Andi Makasau tertangkap, lalu ditahan dan dipenjara di Soweto Pindrang. Ia kemudian disiksa habis-habisan hingga akhirnya dirinya dieksekusi oleh pasukan Westerling dengan cara kaki dan tangan terikat dan dibawa ke Marabombang, Supak pada hari Selasa 28 Januari 1947. Sang raja yang dijuluki Latea Chau karena ketangguhannya itu akhirnya dibunuh tidak jauh dari istananya di depan mata rakyatnya. Ombak dan laut Marabombang menjadi saksi nyata perjuangannya yang tak pernah berakhir. Sebagai bentuk penghargaan atas jasa-jasanya membela NKRI, kemudian nama Andi Makasau ini diabadikan sebagai nama sejumlah fasilitas umum dan institusi militer. Di antaranya Batalion Infanteri 721 Makasau. Batalion infanteri ini berada di bawah Komando Brigif 11 Badik Sakti.
Kodam 14 Hasanuddin yang bermarkas di Benteng, Kecamatan Patang Panua, Kabupaten Pindrang. Selain itu, beberapa tempat dan fasilitas umum di kota Parepare dan sekitarnya memakai nama Andi Makassau sebagai penghormatan atas perjuangannya melawan penjajah Belanda. Di antaranya, Jalan Andi Makassau, salah satu jalan utama di kota Parepare yang terletak di Kecamatan Soreang. Jalan Andi Makassau Timur, salah satu jalan di kota Parepare. Di sebelah timur Jalan Andi Makassau, terletak pula di Soreang. Jalan Andi Makassau, sebuah nama jalan di Kabupaten Pindrang yang terletak di Kecamatan Watang Sewito. Lapangan Andi Makassau Parepare merupakan sarana olahraga umum yang terletak di Kelurahan Malu Setasi, Kecamatan Ujung, Kota Parepare. Lapangan Andi Makassau Pindrang, sarana olahraga umum terletak di Kabupaten Pindrang. Rumah Sakit Umum Andi Makassau. Rumah sakit ini adalah milik pemerintah daerah yang terletak di Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare. Maka tak heran jika wacana penobatan Andi Makassau sebagai pahlawan nasional terus disuarakan dari tahun ke tahun. Upaya untuk menambah daftar pahlawan nasional asal Sulawesi Selatan ini tentu tidak ikut berhenti. Mungkin cukup untuk konten kali ini membahas tentang sosok Andi Makassau. Semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Tetap ikuti konten-konten kami selanjutnya di channel Mungkar. Mari berwisata sejarah dan budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.